Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam dunia Islam. Kali ini kita membahas tentang keutamaan rotib. Keutamaan rotib. Ratib. Makna ratib. Perkataan ratib mempunyai banyak arti. Ratib yang dimaksudkan di sini berasal dari perkataan rataba, mengatur atau menyusun. Ratib adalah rangkaian zikir secara tertib yang komposisinya telah disusun dari berbagai ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat zikir yang muktabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah ratib digunakan kebanyakannya di negeri Hadramaut dalam menyebut zikir-zikir yang biasanya pendek dengan bilangan zikir yang sedikit 3, 7, 10, 11 dan 40 kali, sering diamalkan dan dibaca pada waktu-waktu yang tertentu yaitu sekali pada waktu pagi dan sekali pada waktu malam. Keutamaan ratib. Sebagian ulama ahli salaf, antara keutamaan ratib ini bagi mereka yang istiqomah terus-menerus teguh pendirian mengamalkannya, insya Allah dipanjangkan umurnya, mendapat husnul hatimah, dijaga segala kepunyaannya di laut dan di bumi dan senantiasa berada dalam perlindungan Allah. Bagi mereka yang mempunyai hajat yang tertentu, membaca ratib pada suatu tempat yang kosong dengan berwudhu, menghadap kiblat dan berniat apa kehendaknya, insya Allah dimustajabkan Allah. Para salaf berkata ia amat mujarab dalam menyampaikan segala permintaan jika dibacanya sebanyak 41 kali. Fadilah Ratib Al-Aidrus. Ratib Al-Aidrus disusun oleh Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus Al-Akbar, lahir Tarim Hadramaut Yaman, 10 Zulhijjah 811 sampai 865 Hijriah, tahun 1391 sampai tahun 1445 Masehi, imam para wali dan orang-orang solih. Gelar Al-Aidrus sendiri bermakna, ketua orang-orang tasawuf. Ratib Al-Aidrus bertujuan untuk memohon penguatan tauhid dan keimanan para pembacanya, sekaligus juga kemudahan rejeki. Di dalam hazanah kaum muslimin, dikenal Ratib Al-Aidrus, Ratib Al-Hadad, Ratib Al-Atas dan ada kemungkinan akan bertambah sesuai dengan perkembangan zamannya. Sedang sebutan Ratib Al-Aidrus sebagai Syamsi Syumus, karena keagungannya dan mengawali ratib-ratib yang lain, sebelum adanya Ratib Al-Hadad dan Ratib Al-Atas. Nasihat-nasihat beliau dalam kitab, Al-Kibratul Ahmar. Peraslah jasadmu dengan mujahadah, memerangi hawa nafsu dunia, sehingga keluar minyak kemurnian. Barang siapa yang menginginkan keridaan Allah hendaklah mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena keajaiban dan kelembutan dari Allah SWT pada saat di akhir malam. Siapapun dengan kesungguhan hati mendekatkan diri pada Allah maka terbukalah khazanah Allah. Di antara waktu yang bernilai tinggi merupakan pembuka perbendaharaan ilahi di antara zuhur dan asyar, maghrib dan isya dan tengah malam terkakhir sampai ba'da sholat subuh. Sumber segala kebaikan dan pangkal segala kedudukan dan keberkahan akan dicapai melalui ingat mati, kubur dan bangkai. Keridaan Allah dan Rasul-Nya terletak pada mutalah, mempelajari dan memperdalam Al-Quran dan hadits serta kitab-kitab agama Islam. Meninggalkan dan menjauhi gibah, menggunjingkan orang, adalah raja atas dirinya, menjauhi namimah, mengadu domba, adalah ratu dirinya, baik sangka kepada orang lain adalah wilayah dirinya, duduk bercampur dalam majlis zikir adalah keterbukaan hatinya. Jangan kau abaikan sedekah setiap hari sekalipun sekecil atom, perbanyaklah membaca Al-Quran setiap siang dan malam hari. Ciri-ciri orang yang berbahagia adalah mendapatkan taufik dalam hidupnya banyak ilmu dan amal serta baik perangai tingkah lakunya. Orang yang berakal ialah orang yang diam tidak bicara sembarangan. Orang yang takut kepada Allah ialah orang yang banyak sedih merasa banyak bersalah. Orang yang raja, mengharap ridha Allah, ialah orang yang melakukan ibadah. Orang mulia ialah orang yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan dan ridha Allah SWT yang didambakan dalam hidupnya. Orang yang bertaubat ialah yang banyak menyesali perbuatannya, menjauhi pendengarannya dari yang tidak bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah terutama di masa sekarang. Sekian tentang keutamaan ratib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.